Kesambat kuntilanak dari daerah mana? Repin sudah bisa bersekolah kembali. Dia sudah ceria seperti biasanya, bahkan sudah menjahili sekembar yang sedang asik makan. Makan parenya kalian sering marah-marah. Makan pare agar amarah kalian mereda, cetus Repin sambil memberikan pare di piring kedua bocil tersebut. Cila mengambil kembali pare yang Repin berikan dan menaruhnya di piring Repin. Abang saja yang makan, dari pagi abang yang malah-malah, bil amala abang leda, ujar Cila membuat Repin seketika melototkan matanya. Benal itu, lega kali kulasa, pekik Cela. Emily tersenyum menatap Repin yang sudah kembali ceria seperti sedia kala, sedangkan Teletubbies memperhatikan ketiganya dengan senyuman tipis yang terbit di bibir mereka. Iya, abang nanti pulang sekolah jalan bareng temanku ya, pinta Mayra bergelayut manja di lengan Malpino. Enak aja Oga, peki kesal Malpino melepaskan tangan Mayra dari tangannya. Abang, rengek Mayra. Enggak ya enggak, keuntungannya juga dibawa kamu sendiri. Secara gak langsung kamu menjual abang kamu, tahu nggak? Malpino benar-benar kesal pasca kejadian kemarin, di mana Mayra dan Meiza menjual videonya yang tengah berlatih bela diri dengan sang Dedi pada teman-temannya. Gilbert menatap kedua anaknya yang sedang bertengkar itu. Dia paham bagaimana sifat kedua putrinya yang entah menurun dari siapa, selalu memanfaatkan keadaan dan tidak mau dirugikan. Apa yang kali ini kamu buat, Mayra? Meiza? Aku gak ikut-ikutan, Dad. Benaran deh, aku gak tahu apapun. Pekik Meiza mengangkat kedua tangannya. Kok kamu gitu sih, Ja? Kamu hianatin aku? Pekik Mayra gak terima. Bukan itu, kamu seenaknya aja terima tawaran Caca. Mana abang mau jalan sama dia? Balas Meiza yang mengundang kekepoan Emily. Emangnya tawaran apa yang Mayra buat, Ja? Tanya Emily. Si Caca minta penawaran kalau sampai Bang Malpin jalan sama dia sejam, Mayra bakalan dapat tiket liburan ke Eropa selama seminggu. Sontak semuanya menatap kaget ke arah mereka, tak terkecuali Elpano yang turut terkejut dengan penuturan adiknya. Sejam dapat liburan ke Bali, pekik Repin. Mayra mengangguk lirih, dia memilih bahunya, netralkan ekspresi gugupnya saat semua keluarga menatapnya. Memangnya segitu harga diriku, Hu? Kesal Malpino, harga dirinya dihargakan seharga tiket liburan. Bentar, pekik Repin. Semua orang bingung saat Repin pergi dari ruang makan. Dan tak lama setelahnya Repin kembali dengan sebuah album di tangannya. Ini jual foto abang, nanti tiket liburannya kasih abang. Sontak semua yang ada di meja makan tambah dibuat melongo dengan tingkah absurd Repin yang menurut mereka aneh. Tetapi, abang lebih ganteng dari Malpino pasti laku. Terpaksa Mayra menerimanya walaupun dia tidak tahu apakah foto abangnya akan laku atau tidak. Oh ya Dad, bisakah Daddy menerima tawaran kerjasama dengan keluarga Milano? Tanya Repin setelah dia kembali mengingat permintaan Adelio. Seketika Gilbert mengerutkan keningnya dengan menatap aneh sang putra. Milano? Oh ya, Daddy tidak mengambil kerjasama dengannya. Sahamnya sedang turun drastis, tidak menutup kemungkinan jika kerjasama yang kita kerjakan nantinya akan banyak mengalami kerugian. Oh ya, padahal menurutku perusahaan Milano cukup terkenal, ujar Repin sambil menggaruk keningnya. Gilbert mengendikkan bahunya acuh, dia seperti tidak ingin tahu kejadian yang terjadi pada keluarga Milano. Daddy, tapi bisakah Daddy menerimanya saja? Lagian kerugiannya tidak seberapa, kakak Repin. Bukan soal ruginya tapi mengenai tanggung jawab. Perusahaan itu akan bangkrut, kita tidak bisa berharap banyak dari sana. Tapi kasihan temanku, Dad, dia... Repin menceritakan sesuai kejadian yang Adelio katakan padanya. Cerita Repin membuat Gilbert sedikit berpikir tentang permintaan putranya. Kenapa dia tidak keluar saja dari keluarga itu? Lagian bukan keluarga kandungnya juga kan?
Masa mau dijadikan budak di sana? Ujar Gilbert yang ikut geram. Mereka akan tinggal di mana? Kehidupan mereka juga bagaimana? Katakan pada temanmu malam ini suruh ayahnya menemui Daddy. Mendengar itu, senyuman Repin pun terbit. Remaja itu bangkit dan berjalan menuju Gilbert berniat akan memeluknya. Daddy, terimakah? Ada syaratnya? Seketika langkah Repin terhenti, semua orang juga turut penasaran dengan syarat yang Gilbert ajukan. Kamu harus nurut apa kata Daddy, tidak boleh membantah, termasuk kontrol ke dokter Yuri seminggu sekali. Repin berpikir sejenak. Dokter Yuri adalah dokter yang menangani kondisi mental Repin setelah kejadian 8 tahun yang lalu. Ya udah, iya, remut Repin. Mendengar kabar Repin yang traumanya kembali kambuh, membuat Alfred dan Hannah datang, tapi sayang sekali Repin sudah berangkat sekolah karena mereka pikir Gilbert tak lagi mengizinkan Repin untuk kembali ke sekolah. Kamu ini gimana sih? Gak kapok apa anaknya kayak kemarin? Daddy aja dengarnya udah jantungan, tahu nggak? Omel Alfred. Astaga Daddy, kalau anaknya dikurung dia akan berontak. Dia sedang dalam fase mencari jati diri. Lagian Daddy juga masih hidup kan? Kamu? Berbeda dengan kedua laki-laki dewasa itu, kini Emily dan ibu mertuanya sedang berbincang hangat sebelum Cila mengatakan hal yang membuat mereka merasa gemas. Oma, Bunda seling malah-malah, Sila seling dimalahi, adu Sila yang kini duduk di pangkuan nenek kesayangannya. Oh ya, Bunda sering ngomel ya? Seru Hana menanggapi ucapan cucunya. Oh, ngadu ya, awas kalau nanti Oma pulang ya. Canda Emily. Seketika Cila menciut di pangkuan Hana. Dia mendongakkan kepalanya menatap Hana dengan tatapan penuh harap. Oma di sini kan? Pulangnya masih lama kan? Harap Sila. Oma gak bisa menginap. Lain waktu Oma menginap. Saat ini Hana benar-benar menahan tawanya karena sikap polos cucu kembarnya ini. Seketika Cila menatap Emily. Dia melihat ibunya itu seperti sedang melotot ke arahnya. Bunda baik, ndak pernah malah-malah. Bunda paling cantik. Cila sayang sama Bunda. Ya kan Sela? Sela hanya mengadikkan baunya acuh. Dia kembali menyantap stroberi yang Hana belikan untuknya tadi. Bahkan setiap mengunyah stroberi itu diselipkan oleh gelengan kepalanya ketika dia dirasa stroberi itu manis. Oh ya, bagaimana dengan Dara? Kemarin katanya dia sakit. Tanya Emily mengenai kondisi Aldara, putri pertama dari Danjel dan Amelia yang saat ini sudah berusia 7 tahun. Sakit apanya? Demam-demam gitu masih bisa manjat pohon. Sampai pusing Amel dengan tingkah anaknya itu. Niat mau tambah lagi malah Aldaranya gak mau. Ngancam-ngancam Danjel untuk tidak kasih dia adik. Emily terkekeh dibuatnya. Akhirnya Danjel merasakan bagaimana sulitnya memiliki anak yang super aktif. Malah anak Danjel sifatnya tak jauh berbeda dengan Repin kecil dulu. Berbicara tentang Repin, saat ini remaja 18 tahun itu tengah duduk di meja sambil menggambar, menunggu waktu masuk yang masih lumayan lama, membuat Repin bosan. Kret, bunyi kursi digeser membuat Repin seketika mengalihkan tatapannya. Tak berserang lama dia pun kembali menatap buku gambarnya setelah tahu siapa yang duduk di sebelahnya. Repin? Dek, ini merupakan pertama kalinya seseorang yang dia kagumi memanggil namanya. Entah bagaimana ekspresinya saat ini, yang jelas dirinya benar-benar kaget. Anora perempuan itu memanggil Repin dengan sedikit senyuman tipis. Wajahnya terlihat ramah, tak seperti biasanya yang selalu memasang ekspresi datar. Loh, kesambit kuntilanak daerah mana?